Kelompok 2, aktivasi dan enumerasi mikroba. Latar belakang penelitian ini yaitu karena keberadaan mikroba dalam tanah memiliki peran yang sangat penting dalam suatu ekosistem. Menurut Hussein 2007, aktivitas metabolisme mikroba tanah memiliki peran yang sangat penting dalam perombakan nutrisi tanah serta siklus hara. Nah, peran sentral dari mikroba inilah yang menjaga kesuburan dan produktivitas tanah. Untuk mengetahui keberadaan mikroba pada tanah dapat dilakukan dengan beberapa uji. Uji yang pertama yaitu uji aktivitas mikroba dan yang kedua yaitu enumerasi. Uji aktivitas mikroba sendiri dilakukan untuk mengetahui keaktifan metabolisme mikroorganisme pada tanah. Sedangkan uji enumerasi dilakukan untuk menghitung jumlah mikroba pada tanah. Manfaat dari percobaan ini sendiri dalam bidang rekayasa pertanian adalah dapat mengetahui aktivitas mikroba tanah pada lahan pertanian serta memelihara keberadaan mikroba tanah untuk meningkatkan produktivitas. Tujuan dari percobaan kali ini adalah 1. Menentukan aktivitas mikroba dari sampel tanah melalui hidrolisis FDA. 2. Menentukan jumlah bakteri, actinomyces, dan jamur yang terdapat pada sampel tanah. Kemudian hipotesisnya adalah 1. Perkiraan hasil percobaan aktivitas mikroba dengan uji hidrolisis FDA dari tinggi ke rendah adalah tanah subur, tanah sawah, kompos, dan tanah tandus. 2. Perkiraan hasil enumerasi terdapat pertumbuhan bakteri pada Na, actinomyces pada GYA, dan jamur pada PDA. Selanjutnya, cara kerja dari pengukuran aktivitas mikroba tanah dengan metode hidrolisis FDA adalah sebagai berikut. Pertama, dimasukkan 1 gram sampel tanah ke dalam 50 ml larutan PBS steril. Angka kedua, ditambah 0,5 ml FDA lalu di vortex agar larutan tercampur rata dan tutup dengan aluminium foil. Angka ketiga, diinkubasi selama 20 menit dalam water bath selama dengan suhu 37 derajat Celcius. Setelah 20 menit, ditambahkan aseton sebanyak 2 ml untuk menghentikan reaksi yang terjadi dan larutan diaduk kembali menggunakan vortex. Selanjutnya, hasil reaksi disaring menggunakan kertas saring Whatman ke dalam album air baru. Selanjutnya lagi, filter hasil saringan kemudian dimasukkan ke dalam kuvet dan diukur absorbannya pada panjang lubang 90 nanometer. Penggunaan balangko juga dibuat dengan metode yang sama tanpa penambahan tanah. Konsentrasi valensian yang dihasilkan dari reaksi enzimatik diukur dengan persamaan sebagai berikut. Y sama dengan 0,1075 X tambah 0,0804. Sekarang saya akan menjelaskan tentang cara kerja enumerasi mikroorganisme tanah. Yang pertama harus disiapkan adalah area kerja yang aseptik, lalu disiapkan plat agar Na, GYA, dan PDA yang steril, kemudian diberi label. Lalu kita timbang sampel tanah masing-masing sebanyak 1 gram, lalu dimasukkan sampel tanah tersebut ke dalam 9 ml NaCl steril. Setelah itu kita lakukan serial dilution pada sampel tanah hingga pengenceran 10⁻⁷. Setelah itu dilakukan metode isolasi sebar atau spread dengan memindahkan 0,1 mili dari 3 pengenceran terakhir. Untuk medium Na itu 10⁻⁵ hingga 10⁻⁷. Untuk medium GA 10⁻⁴ hingga 10⁻�6. Dan PDA 10⁻⁵ hingga 10⁻⁵. Setelah itu diinkubasi semua plat agar pada suhu ruang. Lalu, kita lakukan perhitungan angka lempeng total pada 2 hari untuk bakteri, 5 hari untuk jamur, dan 7 hari untuk actinomyces. Kemudian, hasil pengamatan aktivitas enzimatik mikroba sampel tanah. Pada masing-masing tanah subur, tanah tandus, tanah persawahan, dan tanah kompos, itu memiliki nilai absorbansi dan konsentrasi fluorensesnya telah dihitung. Berdasarkan nilai rata-rata konsentrasi fluorensesnya, didapatlah yang paling terbesar itu pada tanah tandus, yaitu sebesar 7,043. Sedangkan yang terendah yaitu pada tanah kompos, yang sebesar minus 1,061. Hal ini menandakan bahwa aktivitas enzimatik pada tanah tandus itu lebih besar dibandingkan pada tanah-tanah lainnya. Sedangkan pada tanah kompos dia bernilai minus, itu menunjukkan bahwa tidak adanya aktivitas enzimatik mikroba pada sampah tanah tersebut atau minim sekali. Berdasarkan hasil enumerase pada tabel 2 menunjukkan perbedaan jumlah koloni mikroorganisme tanah. Pada tanah subur, tandus, persawahan, dan tanah plus kompos, persebaran jumlah bakteri tertinggi terdapat pada tanah plus kompos. Persebaran jumlah jamur tertinggi terdapat pada tanah persawahan dan terendah terdapat pada tanah plus kompos. Persebaran jumlah actinomyces tertinggi terdapat pada tanah plus kompos dan terendah terdapat pada tanah subur. Pada praktikum ini, kami akan menentukan aktivitas mikroba dari sampel tanah melalui hidrolisis FDA.
serta menentukan jumlah bakteri, aktinomiset, dan jamur yang terdapat pada sampel tanah. Hidrolisis fluoresen diasetat atau FDA adalah metode pengukuran aktivitas mikroba dengan mengukur nilai optical density atau absorbansinya menggunakan spektrofotometer UV-Vis. Wahyuningsi et al. 2018. Menurut Nugroho 2006, konsentrasi FDA yang terhidrolisis berkorelasi dengan jumlah sel, sehingga semakin banyak jumlah FDA yang terhidrolisis, maka semakin banyak jumlah sel yang terkandung dalam kultur. Lalu, enumerasi mikroba diuji dengan menggunakan metode Total Plate Count atau TPC. Menurut Devi et al. 2019, TPC merupakan salah satu cara untuk mempermudah dalam pengujian mikroorganisme dari suatu sampel dan dapat menunjukkan adanya mikroorganisme patogen maupun non-patogen dengan pengamatan secara visual yang kemudian dihitung jumlah koloni yang tumbuh. Pengaruh aktivitas enzimatik mikroba terhadap kesuburan tanah menurut Saidi dan Mafid 2015 adalah dengan aktifnya peran enzim pada saat proses penghancuran secara enzimatik, maka akan cepat pula proses penghancuran molekul-molekul organik kompleks yang dibutuhkan oleh tanah untuk nutrisi tanaman, seperti protein dan karbohidrat dari tumbuhan dan hewan yang telah mati, sehingga molekul yang lebih sederhana tadi dapat menjadikan tanah kaya akan unsur hara dan tanah dapat dikategorikan sebagai tanah yang subur. Berdasarkan hasil pengamatan terhadap aktivitas enzimatik mikroba pada sampel tanah dengan metode hidrolisis FDA, diperoleh bahwa berdasarkan nilai absorbansi sampel pada masing-masing tanah, baik tanah subur, tanah tandus, tanah persawahan, dan tanah kompos, pada tanah subur nilai absorbansinya sebesar 1,36605 dan konsentrasi fluorensesnya sebesar 6,414. Sedangkan pada sampel tanah tandus, konsentrasi fluorensesnya sebesar 7,043 dan pada tanah persawahan berkonsentrasi sebesar 5,950, sedangkan tanah kompos berkonsentrasi sebesar minus 1,061. Menurut akhir tahun 2017 menyatakan bahwa aktivitas enzimatik itu ditunjukkan dengan fluorensesnya yang berwarna orange yang berada di sekitar koloni, sedangkan hasil negatifnya itu ditunjukkan apabila koloninya tidak berpendar. Proporsi kelimpahan mikroorganisme dalam tanah digunakan sebagai indeks kesuburan tanah, karena kesuburan tanah dipengaruhi oleh jumlah mikroorganisme yang tinggi. Kesuburan tanah menunjukkan populasi bakteri yang tinggi dengan ketersediaan nutrisi, temperatur, dan kondisi lingkungan yang baik mendukung aktivitas bakteri dalam tanah. Pada tanah subur, kandungan CO2 cukup tinggi, sehingga mampu menurunkan pH tanah. Ketersediaan nitrogen yang cukup, tumbuhan menjadi subur, dan eksudat tumbuhan akan lebih banyak dikeluarkan ke dalam tanah, sehingga jumlah bakteri akan meningkat dengan memanfaatkan eksudat serasa. Bakteri dan fungi sangat dominan apabila berada pada tanah dengan aerasi yang baik. Kondisi pH rendah menunjukkan populasi fungi lebih dominan daripada bakteri dan actinomyces. Begitupun sebaliknya apabila terjadi pada pH yang tinggi. Kandungan bahan organik yang tinggi semakin meningkatkan populasi fungi. Fungi melakukan perombakan bahan organik pada umumnya mempunyai kemampuan yang lebih baik dibandingkan bakteri dalam mengurai sisa-sisa tanaman, seperti hemiselulosa, selulosa, dan lignin. Adapun efek tidak langsung keberadaan fungi menyebabkan asosiasi pada tanah yang membantu penyerapan air dan berbagai unsur hara sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman. Kelimpahan actinomyces lebih dominan daripada mikroorganisme lain pada tanah. Nah, actinomyces merupakan bakteri endemik tanah yang paling tahan terhadap kondisi lingkungan yang ekstrim dibandingkan dengan fungi, karena kemampuannya membentuk spora yang dorman dan mampu mengsekresikan antibiotik yang menghambat mikroorganisme kompetitor. Tingginya total karbon dan nitrogen tanah yang relatif tinggi dibanding dengan unsur lain menjadikan faktor pendukung pertumbuhan actinomyces. Actinomyces memiliki diversitas dan kelimpahan yang tinggi dalam kesuburan tanah. Peran masing-masing jenis mikroba pada kesuburan tanah yaitu mikroorganisme tanah pada umumnya berperan dalam proses huminifikasi, mineralisasi bahan organik, dan pengendalian biologi. Widiati 2013. Bakteri tanah memiliki peran dalam siklus unsur hara seperti siklus nitrogen, siklus fosfor, dan siklus sulfur. Selain itu pula, bakteri berperan dalam dekomposer dan pengendali biologi. Kemudian untuk fungi di dalam tanah memiliki peran sebagai dekomposer dan juga beberapa fungi dapat menghasilkan senyawa yang menghambat atau membunuh mikroba patogen. Bidianto 2011. Selanjutnya yaitu actinomyces di dalam tanah yang memiliki peran besar dalam siklus nutrisi serta membantu penyediaan unsur hara bagi tanaman dan mineralisasi unsur hara fosfor anorganik dan organik menjadi bentuk yang tersedia bagi tanaman. Istiana et al. 2014. Hasil enumerasi komposisi mikroba didapat data sebagai berikut. Pada tanah subur,
actinomycetes sebanyak 84,51%. Bakteri tidak dapat dihitung karena TFTC too few to count. Jamur terdiri dari 15,48%. Pada tanah tandus, komposisi mikrobanya itu actinomycetes sebanyak 46,58%, bakteri sebanyak 48,39%, dan jamur sebanyak 5,02%. Tanah sawah, komposisinya itu adalah actinomycetes sebanyak 19,034%, bakteri 71,82%, jamur sebanyak 9,13%, dan terakhir pada tanah plus kompos, komposisi mikroba actinomycetesnya itu sebanyak 71,41%, bakterinya itu sebanyak 28,29%, dan jamur sebanyak 0,28%. Nah, hasil yang dapat ini kan beragam sesuai dengan jenis tanahnya. Nah, menurut Black 2018, komposisi relatif mikroba pada tanah adalah sebagai berikut. Bakteri aerobik 70%, bakteri anaerobik 14%, actinomycetes 30%, fungi 3%, dan organisme lain 0,22%. Nah, hasil tersebut dapat beragam karena faktor lingkungan berupa kelembapan, konsentrasi oksigen, pH, dan temperatur mempengaruhi mikroorganisme pada tanah. Variasi tersebut sangat banyak sehingga jika sampel diambil dengan tanah yang berbeda dengan jarak beberapa sentimeter dapat memiliki komposisi organisme yang berbeda pula. Kesimpulan dari percobaan ini yang pertama yaitu aktivitas mikroba melalui hidrolisis FDA dari yang paling tinggi hingga yang paling rendah itu terjadi pada tanah tandus, tanah subur, tanah persawahan, dan tanah kompos. Nah, sedangkan kesimpulan yang kedua yaitu jumlah actinomycetes paling tinggi ada pada tanah subur dan paling rendah ada pada tanah persawahan. Jumlah bakteri paling tinggi ada pada tanah persawahan dan paling rendah ada pada tanah tandus. Dan jumlah jamur yang paling tinggi yaitu ada pada tanah subur dan paling rendah ada pada tanah dengan kompos.